Terima kasih. Sudah join, sambil menunggu yang lain ya, kita mulai aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Terima kasih di sini sudah join, ada 26 orang. Mungkin bisa kita mulai ya. Sudah separuh lebih sudah hadir. Sambil menunggu yang lainnya, mungkin kita langsung saja karena sudah lewat hampir setengah jam lebih. Ya, kebetulan nggak ada yang mengingatkan nih Bapak ada kelas ini jam 1. Oke, nggak apa-apa. Kalau bisa minggu depan tolong diingatkan ya kalau Bapak ada kelas, Bapak nggak masuk. Tolong di chat, barangkali lupa gitu. Kecuali Bapak ada kesibukan, biasanya Bapak ngasih tahu biasanya. Oke. Sebelum Bapak melanjutkan materi hari ini, terakhir kita materinya apa? Ada yang tahu? Ada yang ingat materinya? Nggak ada ya? Oke, mungkin sambil lihat view kelasnya ya. Terakhir, kalau kita lihat di view kelasnya, Bapak sudah menjelaskan tentang konsep ini ya. Kelas dan ya. Sudah, Pak. Sudah. Untuk ini install IntelliJ IDEA, tonton sendiri ini ya. Silahkan ditonton sendiri. Kemudian dan objek sudah. Ini konstruktor. Belum sepertinya ya. Belum, Pak. Belum itu, Pak. Oke, konstruktor dan metode ya. Ya, berarti untuk hari ini kita akan membahas mengenai kedua barang ini, konstruktor dan metode. Ini Bapak bahas sekaligus karena mereka saling berkaitan sebenarnya. Oke, Bapak coba share screen dulu.
Oke, apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Nah, ini coret-coretan tadi kelas sebelumnya. Oke, ada yang tahu apa itu konstruktor? Oh iya, sebelum Bapak mulai mungkin Bapak review dulu ya materi sebelum ini. Kita sudah mempelajari tentang konsep OOP, di mana ada dua istilah ya, ada kelas dan objek. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya, contoh kelas misalkan mahasiswa, contoh objek dari kelas mahasiswa ya mahasiswa 1 misalkan. Mahasiswa ini memiliki data, dia nama, name misalkan, lalu memiliki, oh ya, ini data ya. Kemudian, nah misalkan mahasiswa 1 ini kan dia memiliki nama, namanya siapa? Namanya Puput misalkan, lalu name-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini contohnya ya. Objek ini dibuat dari kelas mahasiswa. Nah, seperti itu, ini konsep yang sudah kita pelajari. Nah, selain memiliki data, ya, objek juga dia memiliki yang disebut dengan behavior ya, perilaku. Jadi, misalkan perilaku mahasiswa, ini gimana batasannya, kayak gini ya. Dia memiliki perilaku juga mahasiswa, misalkan bisa melakukan apa, misalkan cek KRS, nah gitu ya, misalkan. Nah ini perilaku nih, cek nilai misalkan, atau ambil mata kuliah. Nah ini behavior. Nah ini disebut dengan metode. Atau kalau dalam program kita biasanya menerapkannya dalam bentuk fungsi biasanya, atau fungsi, atau dia behavior biasanya istilahnya, atau perilaku dari sebuah kelas. Nah, objek yang dibuat dari kelas yang sama, datanya dan perilakunya itu sama. Jadi mahasiswa 1 pasti dia memiliki nama dan name, dan perilakunya juga misalkan dia dibuat dari kelas ini ya, perilakunya dia bisa cek KRS, cek nilai, atau ambil mata kuliah. Ini perilaku yang dimiliki objek ini. Semua objek yang dibuat dari kelas yang sama, dia data dan metodenya atau fungsinya sama, atau perilakunya sama, seperti itu. Nah ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah untuk codingannya di minggu lalu sudah kita bahas ya, bagaimana kita sampai mencoba data. Nah untuk hari ini ketika kita sudah memahami tentang metode, kita coba akan bagaimana sih menerapkan metode ini dalam program gitu ya. Jadi misalkan kita punya data mahasiswa, dia bisa melakukan CKRS misalkan, dia ini menerapkannya seperti apa dalam sebuah metode atau fungsi dalam program. Oke, mungkin kita langsung aja ya, langsung coba ke kode program biar lebih jelas. Oh iya, nanti di sini ada tugas ya, tugas tentang apa yang Bapak sampaikan hari ini tentang konstruktor dan metode. Kalian sudah bisa lihat di V-Class ya. Nah, untuk tugas-tugas ya kalau bisa sebaiknya mulai diarahkan ke project yang akan kalian buat ya, mulai untuk melatih atau menganalisa project yang kemungkinan akan kalian buat, seperti itu. Mungkin Bapak ingatkan di pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai project
kuis 1. Kuis 1 itu adalah membuat apa ya? Ya ada tugas untuk menerapkan berdasarkan proyek yang kalian pilih atau yang Bapak tentukan nanti, kalian membuat kelas dan objeknya beserta konstruktor dan metodenya, kemudian interaksi antar objeknya seperti apa gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Untuk minggu depan akan kita bahas seperti apa teknis pengerjaannya, dan itu nanti akan menjadi proyek kalian. Seperti itu. Oke, ini lambat sekali ya. Oke, agak berat nih. Ya, sambil menunggu IntelliJ ID-nya terbuka. Oke, putus-putus ya. Suaranya putus-putus nggak ini? Tidak, Pak. Tidak ya? Oke. Nah, sambil menunggu, Bapak lagi buka IntelliJ ID. Jadi kalau kalian lihat di topik 2, itu ada video tentang kelas dan objek, kemudian tentang konstruktor. Nah, ini nanti kalau kalian kurang jelas dari penjelasan Bapak, nanti ingin melihat lagi, bisa ditonton video ini. Kurang lebih gambaran tentang konstruktor ya ada di sini. Meskipun tidak lengkap, minimal fondasi mengenai konstruktor ada di sini. Lalu di sini ada tugas konstruktor nanti. Tugasnya adalah membuat satu kelas beserta konstruktornya. Konstruktor itu apa? Ya nanti kita akan coba bahas di sini sampai penerapannya di program ya. Begitu juga dengan metode. Di sini ada videonya, penjelasan singkatnya ya. Kemudian di sini ada tugas untuk membuat metode. Nah, tugas ini kalau kalian nonton video ini pasti bisa mengerjakan. Jadi tinggal ganti kasus aja. Kasus apa gitu ya. Yang ini juga akan kita bahas hari ini, ya semoga bisa selesai ya. Dan juga nanti silakan ditanyakan. Oke, belum terbuka juga. Agak lambat ini. Agak siang bawaan ngantuk juga, ikut ngantuk dia. Oke. Oke, sambil menunggu. Bapak akan menjelaskan dulu tentang konsep konstruktor ya. Bapak coba share screen dulu. Ya, nah tadi kan kita sudah bahas mengenai apa tadi? Metode ya. Nah, kita akan coba jelaskan mengenai konstruktor. Nah, ini sudah kita bahas tadi, bahwasanya setiap objek memiliki data dan metode. Nah, lalu apa itu yang disebut dengan konstruktor? Ya, apa itu konstruktor? Jadi konstruktor ini dia sebenarnya adalah sebuah metode. Ya, metode itu apa? Ya ini tadi perilaku yang dimiliki oleh sebuah kelas atau objek. Jadi dia metode. Kemudian, tapi dia bukan metode biasa, dia metode yang khusus. Ya, dia metode tapi tidak sama dengan metode lainnya, dia metode khusus. Kenapa khusus? Karena dia dipanggil otomatis, ya, ya mungkin bahasa Bapak otomatis ya, atau dia tidak perlu dipanggil gitu. Bisa juga tidak perlu dipanggil. Nah, nanti kalau kalian membahas tentang metode, nanti setelah ini akan paham nih apa maksudnya dipanggil. Ya, jadi metode yang kita buat itu tidak perlu dipanggil kalau dia adalah konstruktor. Mengapa? Karena dia akan dipanggil secara otomatis ketika
proses atau tahapan instansiasi, mana sih tulisannya, instansiasi objek. Nah, ada yang tahu proses instansiasi objek? Siapa yang tahu yang dimaksud dengan proses instansiasi objek? Tidak ada yang tahu. Tahu tapi malu ya ngomong ya. Mungkin lihat chat aja kalau ini ya. Ada yang tahu tentang instansiasi objek? Sudah Bapak jelaskan belum ya tentang instansiasi objek ya? Belum ya? Belum, Pak. Oke. Ya, jadi yang dimaksud dengan proses. Jadi metode ini, konstruktor ini akan dipanggil otomatis ketika proses instansiasi objek. Oke, kan kita punya kelas ya. Ini Bapak menjelaskan tentang instansiasi ya. Misalkan kelasnya namanya ya mahasiswa aja lah yang sudah biasa ya kita gunakan. Misalkan kalian sudah membuat sebuah kelas. Nah kan kalian akan membuat objek ya dari kelas ini kan. Nah yang dimaksud instansiasi adalah proses pembuatan objek. Nah instansiasi itu proses pembuatan objek. Nah contohnya seperti ini. Kalau di kode program ya, kalian ingin membuat mahasiswa, lalu nama objeknya mahasiswa 1 sama dengan new mahasiswa. Nah, mahasiswa. Nah, ini adalah proses instansiasi objek. Dia dicirikan dengan keyword new di sini. Nah, atau proses pembuatan objek ya. Ini kan objeknya akan dibuat. Kelasnya dari kelas mahasiswa. Lalu dia mereferensi pada kelas mahasiswa. Nah, ini yang disebut dengan proses instansiasi. Jadi, kembali ke konstruktor tadi. Konstruktor ini adalah metode yang dipanggil otomatis ketika proses pembuatan objek atau proses instansiasi objek. Ya, seperti itu ya. Oke. Mungkin sudah terbuka ini IntelliJ ID-nya. Bapak pindah share screen lagi ke program langsung biar nggak bingung ya. Oke, kita langsung ke program. Apakah sudah terlihat ini? Sudah ya? Bapak. Oke. Bapak coba hapus dulu ini. Oke, biar mulai dari nol ya. Ya, di minggu lalu di pertemuan sebelumnya Bapak sudah bahas, misalkan tadi kelasnya mahasiswa ya. Untuk membuat kelas mahasiswa seperti ini caranya. Kemudian mahasiswa itu memiliki, jangan mahasiswa terus ya kali ya. Kita buat contoh lain lah. Apa sih ya? Biar mikir otaknya gitu. Apa kira-kira? Kelas apa kira-kira? Mata kuliah ya? Mata kuliah. Oke. Mata kuliah itu memiliki apa biasanya? Datanya apa kalau mata kuliah? Nama mata kuliah. Nama ya, nama MK gitu ya. Apalagi? Satu lagi? Dosen. Atau 2 lagi ya? Dosen pengampu gitu ya. Oke, jangan dosen dulu. Nanti penjelasannya di minggu depan lah ya. Tentang kalau bisa sebenarnya. Tapi begini dia modelnya. Kalau mau dosen berarti kan dosen itu kan objek ya. Dosen pengampu gitu ya. Atau dosen seperti ini. Nah, jadi ini bisa seperti ini. Tapi ini kan dibuat dari kelas dosen ya. Nah, kita harus membuat kelas dosen lagi, tapi nanti bingung. Nah, kita yang sederhana dulu aja.
data yang sederhana. Kode ya, kode MK ya. Mungkin jangan kode. Kalau kode string juga. Jumlah SKS, Pak. Jumlah SKS ya. Berarti integer ya, jumlah SKS. Jumlah SKS. Nah, oke. Kita memiliki dua data. Kemudian, nah kita sudah memiliki konstruktor. Kita sudah memiliki kelas. Nah, kemudian kita, kalau yang biasa kita lakukan kan seperti ini. Kita ingin membuat objek ya, instansiasi ya. Nah, ini proses instansiasi, kita coba buat objek mata kuliah dari kelas mata kuliah. Berarti caranya kita panggil nama kelasnya, kemudian misalkan MK1 gitu ya, mata kuliah pertama, nama objeknya sama dengan new mata kuliah. Nah, seperti ini. Nah, ini yang dimaksud proses instansiasi. Nah, ini sampai proses ini, objek itu sudah berhasil dibuat nih. Objek ini sudah berhasil dibuat, akan tetapi dia data-datanya masih kosong. Jadi kalau kita tampilkan nama dan jumlah SKS dari mata kuliah tersebut, misalkan berarti MK1 ya, nama objek MK1 dot nama MK, kemudian sort ya, shortcutnya sort untuk sistem outprint MK1 dot jumlah SKS. Nah, ini kalau kita jalankan, maka dia hasilnya adalah apa kira-kira? Kalau belum diisi biasanya nilainya apa nih? Nilainya kalau string 0, Pak. biasanya dia 0 ya. Kalau string itu kan objek dia 0. Nah, kalau yang integer apa nih? Integer 0. 0 ya. Oke, kita lihat. Agak lambat ini ya. Tadi agak cepat pagi tadi. Lama sekali. Oke, 0 ya. Kenapa 0? Karena namanya belum didefinisikan. Kenapa 0? Karena tipe datanya string. Tipe data string ya, data yang tipenya string kalau kita belum isi, maka dia defaultnya adalah 0. Ya. Kalau jumlah SKS tidak kita isi karena dia tipe datanya integer. Integer itu kan bilangan bulat ya. Bukan objek ya, berarti dia 0. Belum diisi nilai defaultnya seperti itu. Nah, agar dia isi ya kita perlu apa ya, isi satu-satu gitu. Kita isi MK1 dot apa nama MK-nya sama dengan misalkan PBO ya, kemudian MK1 dot jumlah SKS sama dengan 4 ya, mata kuliah kita PBO 4 SKS misalkan. Nah, ini kalau kita panggil lagi, otomatis nanti nama mata kuliahnya tampil, PBO, SKS-nya adalah 4. Ya. Agak lambat ya. Kita tunggu, sabar. Ya, tampil PBO 4 SKS atau 4. Nah, selama ini yang kita lakukan kan seperti ini ya. Kita buat kelasnya, lalu kita instansiasi, lalu kita isi datanya. Nah, kaitannya dengan konstruktor apa? Jadi konstruktor itu dia memperringkas, membuat ringkas apa ya? Menyederhanakan kode program kita. Oke, kita coba buat tambahkan konstruktor pada kelas mata kuliah ya. Bagaimana caranya? Ya, oke, Bapak. Konstruktor. Jadi untuk membuat konstruktor, caranya, namanya dia harus
sama dengan nama kelasnya. Oke, misalkan di sini mata kuliah ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, yang disebut dengan konstruktor ya ini. Jadi sebuah metode atau perilaku dari sebuah kelas yang nama metodenya itu sama dengan nama kelasnya. Jadi kalau kalian menemukan nama metode ya, yang namanya itu sama dengan nama kelasnya, itu adalah konstruktor. Seperti itu ya. Nah, jadi dia, nah kalau nama metode seperti ini ya, ini akan dipanggil otomatis ketika kita melakukan instansiasi objek. Ya, oke, kita coba buktikan ya. Misalkan konstruktor mata kuliah ini dia menerima dua inputan, misalkan string input MK ya, dan juga integer input jumlah SKS. Nah, ini untuk menampung nama yang dari inputan user ya. Ini input MK, nama MK, kemudian jumlah SKS kita akan ambil dari inputan user dengan nama variabel input jumlah SKS. Kemudian di sini saya tambahkan, jadi nanti nama MK-nya adalah diambil dari input MK. Seperti itu. Kemudian untuk jumlah SKS akan sama dengan input jumlah SKS. Ya, seperti itu. Ya, jadi nama MK akan diisi oleh apa yang diinputkan oleh user di bagian variabel input MK. Dan juga jumlah SKS akan diambil dari inputan user yang nama variabel adalah jumlah SKS. Oke. Nah, ini bisa dilakukan ya. Nanti ada yang lebih sederhana lagi. Nah, kalau kita definisikan konstruktor seperti ini, maka proses instansiasinya akan berubah. Kita hapus ya. Jadi dia akan lebih sederhana. Jadi saat kita instansiasi seperti ini, mata kuliah MK1 ya, sama dengan new mata kuliah. Nah, di sini kita langsung inputkan parameternya ya. Nilai untuk parameter tersebut, misalkan kan nama mata kuliah ya, berarti PBO misalkan. Kemudian koma jumlah SKS 4. Nah, seperti itu. Nah, ini ya. Jadi program yang tadi 3 baris sekarang menjadi 1 baris. Nah, ini akan lebih ringan nanti jalannya program gitu ya. Nah, jadi dengan adanya konstruktor kita akan membuat program kita menjadi lebih ringkas dan juga lebih cepat pastinya. Kalau jadi 1 baris seperti ini ya. Oke, seperti itu. Nah, ini kalau kita jalankan juga nanti hasilnya sama. Outputnya sama ya, PBO. Ini 4 SKS. Oke, seperti itu. Ya, jadi yang disebut dengan konstruktor, kembali lagi ya, dia adalah metode, tapi nama metodenya dia sama dengan nama kelasnya, ciri-cirinya ya. Pasti nama konstruktor itu sama dengan nama kelasnya. Kemudian dia biasanya dia menerima inputan dari user di sini. Parameternya ada sesuai dengan parameter yang dimiliki atau variabel yang dimiliki oleh kelas. Di sini ada 2, di sini ada 2 juga. Tapi boleh juga sih di sini ada 1. Di sini ada 1 aja cukup, bisa sih. Ya, tapi di sini ya untuk metode tadi atau untuk, karena ini metode ya, biasanya tidak seperti ini nih. Ini kan beda ya, input mata kuliah sama nama MK ini kan beda. Biasanya disamakan ya kalau kita membuat metode ya. Jadi seperti ini. Ya. Biar dia klop lah gitu. Ya. Jadi nama MK, lalu input jumlah SKS juga kita beri sesuai dengan nama variabel yang dimiliki kelasnya sama jumlah SKS. Jadi untuk masalah penamaan biasanya seperti ini sama. Berarti di sini nama MK di sini
diambil dari nama MK di sini. Berarti ini kita rubah ya, nama MK. Untuk jumlah SKS juga kita pilih di sini jumlah SKS. Nah, jadi yang terjadi seperti ini. Nah, tapi kalau kayak gini kan programnya bingung ya. Ini nama MK ini yang dari sini, apa yang dari sini gitu. Jumlah SKS ini yang dari sini, apa yang dari sini. Bingung kan? Nah, makanya di sini biasanya ditambahkan keyword this. Jadi kalau kalian menemukan keyword this di sini, ya artinya program atau variabel ini adalah variabel yang dimiliki oleh kelas. Sedangkan variabel yang tidak ada this-nya berarti dia parameter dari inputan lain ya, inputan dari user. Begitu juga jumlah SKS ini, dia adalah nama variabel yang dimiliki oleh kelas atau objeknya ya. Kemudian jumlah SKS ya, jumlah SKS ini adalah dari inputan dari user biasanya, parameter. Oke. Nah ini kalau kita jalankan juga ya sama aja sih hasilnya, tidak akan berubah. Nah ini yang disebut dengan konstruktor. Lalu mungkin timbul pertanyaan, nah kalau manfaatnya sudah jelas tadi ya, membuat program kita lebih sederhana dan lebih ringkas. Jadi saat kita membuat objek, kita langsung instansiasi dia namanya siapa, jumlah SKS-nya berapa. Oke, kemudian, oh iya, biasanya variabel, misalkan di sini nanti variabelnya ada 10 ya. Nah itu tidak harus semuanya dimasukkan di dalam konstruktor sini. Jadi biasanya konstruktor ini juga tujuannya hanya untuk memberi nilai default dari sebuah variabel yang dimiliki kelas. Ya. Jadi tidak semua variabel yang dimiliki kelas ini dimasukkan ke dalam konstruktor biasanya. Bisa saja seperti ini. Misalkan saya buat konstruktor ya. Mahasiswa, kemudian di sini saya hanya ingin memberi nilai awal bagi nama MK-nya aja. Kok mahasiswa sih? Mata kuliah ya kebiasaan. Nah ini kebiasaan. Mata kuliah. Lalu saya parameternya hanya namanya saja, nama MK gitu ya. Bisa juga seperti ini. Tapi di sini ya berarti this nama MK sama dengan nama MK. Ya, jadi nama mata kuliah ini akan diisikan oleh nama mata kuliah dari parameter konstruktornya. Oke. Nah, jadi konstruktor itu bukan hanya satu ya. Kita bisa membuat konstruktor lebih dari satu. Walaupun namanya sama di sini, ini bisa seperti ini. Tapi yang penting parameternya beda. Ini kan parameternya satu yang digunakan. Ini dua. Nah ini boleh. Kalau misalkan kita buat dua buah konstruktor seperti ini, tapi parameternya sama, itu nggak bisa. Misalkan di sini ada jumlah SKS ya. Nah di sini juga jumlah SKS. Itu nggak boleh. Ya. Nah ini keterangannya mata kuliah sudah ada ya. Konstruktor atau metode dengan nama mata kuliah ini sudah ada. Karena dia namanya sama, lalu parameternya sama juga nih, sama-sama dua. Nah ini nggak boleh. Nah kalau mau bikin dua seperti ini sama, ya parameternya salah satu aja. Misalkan jumlah SKS saja. Nah ini bisa. Oke. Oke, sebentar.
Oke, mohon maaf ada iklan sedikit. Tadi sampai mana ya? Sampai mana tadi? Ada yang dengerin nggak ini? Oke. Tadi Bapak sampai mana ya? Lupa Bapak ini. Oke, mungkin coba Bapak absen dulu lah, ngecek. Sambil kepalang lupa ya, sambil nginget-nginget tadi sampai mana. Bapak coba sambil absen. Kelas A. Oke, Yuda Nugraha ada? Tidak ada. Amiratul Hasanah? Hadir, Pak. Hadir ya. Kemudian Bagus Wahyu? Tidak ada ya. Adinda, Tasya? Hadir, Pak. Hesti? Hadir, Pak. Asya Imalia? Hadir, Asya Pak. Imalia? Hadir, Pak. Ya. Bahtiar? Hadir, Pak. Satria? Hadir, Pak. Beltra? Hadir, Pak. Ferdian Hidayat? Andronikus? Hadir, Pak. Rahmat Ramadhani? Hadir, Pak. Zaki? Bella? Hadir, Pak. Rifki Majid? Hadir, Pak. Rahmat Ramadan? Rahmat Ramadan? Hadir, Pak. Oh, hadir. Miftahul Huda? Hadir, Pak. Fatan? Salsabila? Hadir, Pak. Elda? Hadir, Pak. Afifah? Hadir, Pak. Niayu Maharani? Hadir, Pak. Samuel Kevin? Hadir, Pak. Akbar Andika? Akbar? Febri Setiabudi? Hadir, Pak. Torik? Hadir, Pak. Rizky? Hadir, Valdi? Pak. Hutapea? Adam Rehan? Hadir, Pak. Abdillah? Hadir, Pak. Arista? Hadir, Pak. Naomi? Azah Safia? Azah Safia? Hadir, Pak. Ada yang belum dipanggil atau terlewat? Izin Pak, tadi saya terlewat Pak karena tadi tidak terdengar karena hujan Pak. Oke. Ada lagi? Maaf, Pak. Saya mikrofonnya ada. Siapa? Bagus Wahyu. Ada lagi? Ferdian? Fatan? Akbar Andika? Tidak ada ya? Oke, Bapak simpan. Saya belum, Pak. Siapa? Oh, Java, dari Pak. kelas lain ya? Oke.
Dava ya. Iya, Oke, Pak. Dava. Pak mau nanya, Pak. Ya. Kan di IntelliJ kan pakai bahasa Java kan, Pak? Di apa? IntelliJ IntelliJ. yang dipakai Bapak tadi. Oh iya. IntelliJ tadi ya. Heeh. Kalau misalnya pakai di VS Code bisa nggak, Pak? Bisa. Cuman Apa, Pak? konfigurasinya kan agak nggak masalah. Untuk kita kan belajar konsep OOP ya, bukan belajar bahasa. Sebenarnya kita gunakan bahasa Java. Kemudian kebetulan IDE-nya Bapak gunakan IntelliJ. Kenapa IntelliJ? Karena nanti di semester selanjutnya kalian akan belajar Android Studio. Android Studio. Iya. Untuk mempermudah belajar Android Studio, kalian harus atau minimal sudah pernah nih pakai yang mirip dengan itu atau arahnya ke sana, yaitu IntelliJ IDE. Nah gitu. Jadi kenapa Bapak mendemokannya menggunakan IntelliJ. Tapi kalau kalian ingin mempelajari menggunakan editor yang lain, itu silakan saja karena kita belajar konsep OOP-nya. Untuk mata kuliah ini tidak masalah. Gitu. Oh iya. Itu ya, Dava. Iya, Pak. Atau ada juga Java bisa pakai Eclipse dan lainnya. Yang penting bisa buat compile aja outputnya gitu. Iya, Itu Pak. nggak masalah. Ya, OOP ini OOP ya. Oh ya, OOP ini cukup penting. Kenapa? Karena menjadi dasar saat kalian nanti mengambil mata kuliah mobile computing. Kalian akan kesulitan jika tidak mempelajari lebih dalam. Atau kalian misalkan ingin mempelajari tentang pengembangan aplikasi Android ya di semester depan ya atau tahun depan ya. Itu kalian akan kesulitan jika tidak mendalami konsep OOP. Sebenarnya bukan Android saja sih, semuanya ya. Sekarang bahasa PHP itu hampir semua bahasa ya atau pengembangan aplikasi sekarang menggunakan konsep object oriented programming. Nah, yang kita pelajari ini konsep OOP-nya ya. Jadi jangan salah, bukan belajar bahasa Java-nya. Meskipun di Oracle Academy-nya itu ada pengenalan Java, tapi kalian fokuskan di mata kuliah ini pengembangan konsep atau memahami mendalami konsep OOP. Jadi Bapak pelan-pelan mengajarkan tentang kelas, objek, kemudian metode, apa itu konstruktor, karena semua itu digunakan. Nah, nanti kalau kalian sudah memahami natifnya gitulah bahasanya. Nah, nanti kalian menggunakan framework akan lebih mudah. Menggunakan bahasa apa saja mudah. Mau kalian nanti Python, mau PHP, mau Java, JavaScript. Nah, itu mudah. Yang penting kalian paham konsepnya. Karena semuanya sama menerapkan konsepnya, hanya sintaksnya saja yang berbeda. Jadi kalau kalian nanti belajar itu tentang, kalian tidak perlu mempelajari tentang konsep OOP lagi gitu loh. Untuk belajar bahasa lain, kalian sudah tahu konsep OOP-nya gitu. Kalian menerapkan di bahasa apa aja bisa. Misalkan nanti kalian tertarik dengan AI, nah itu menggunakan bahasa Python ya, atau menggunakan bahasa R, nah itu semuanya menerapkan konsep OOP bisa diterapkan di sana. Oke. Seperti itu. Oke, kita masih lanjut lagi ya tentang konstruktor tadi. Ya, jadi jangan khawatir nanti Bapak mengeceknya berdasarkan tugas yang kalian buat ya. Nanti ada tugas tentang konstruktor dan metode. Kalau kalian sudah oke, sudah mengerjakan tugas, berarti bisa lah. Nah, nanti itu juga diterapkan di proyek yang kalian buat. Penerapan OOP-nya. Oke, kita lanjut tadi sampai sini ya. Nah, kita sudah buat konstruktor. Jadi ini konstruktor ya. Dia adalah metode ya. Ya tadi ada data ya. Di sini kan sebenarnya data nih. Data dari kelas mahasiswa nih. Oh ya, tadi kalau pertanyaannya Dava untuk penggunaan VS Code bisa, cuman agak sulit settingannya sih. Tapi kalau emang bisa lebih enak sebenarnya. Cuman Bapak tidak mengajarkan karena agak sulit konfigurasinya untuk setting VS Code bisa Java gitu.
Ya, ini ada data, ada metode ya. Ini metode sebenarnya. Tapi konstruktor ini adalah sebenarnya metode khusus. Nah, nanti setelah ini kita bahas metode yang biasa gitu ya. Nah, kita bahas yang khusus dulu, baru nanti kita bahas yang biasa. Oke, jadi konstruktor ciri-cirinya namanya sama dengan nama kelasnya. Lalu dia biasanya digunakan untuk memberikan nilai awal bagi sebuah data yang dimiliki oleh objek saat proses instansiasi. Jadi dia tidak, di sini kita tidak memanggil metode ini sama sekali ya. Di bawah sini di main-nya. Mengapa? Karena metode ini dipanggil otomatis ketika kita melakukan instansiasi objek. Nah ini ya, ketika melakukan new mata kuliah ini, nah ini otomatis akan memanggil ini. Ya kan ini namanya PBO nih ya, namanya metode ini kan. Lalu SKS-nya 4, otomatis dipanggil. Oleh karena itu kenapa saat kita panggil MK1 dan nama mata kuliah, otomatis keluar PBO, lalu jumlah SKS-nya 4. Padahal kita di sini tidak manggil metode mata kuliah sama sekali ya. Ya itu tadi, karena dia adalah konstruktor. Konstruktor itu metode yang khusus, yang tidak perlu dipanggil, atau Bapak bilang dipanggil otomatis ketika kita instansiasi objek. Nah ini penerapan ini banyak sekali ini. Kalau kalian nanti mengembangkan Android menggunakan Flutter itu banyak nih konstruktornya banyak sekali. Jadi misalkan nih kalau di di Flutter itu kalian ingin membuat tombol nih, tombol misalkan. Nah, tombol itu kan ada ukuran, ada warna, ada fungsi, ada lain-lain. Nah saat kalian membuat tombol, kalian bisa langsung berikan warna. Ataupun misalkan nggak mau kasih warna nggak apa-apa, tapi nanti ada nilai default untuk warnanya apa itu. Nah seperti itu. Jadi saat membuat tombol kita bisa langsung berikan data-datanya, kita lengkapi gitu. Seperti itu, misalkan kalian menambahkan gambar, misalkan membuat objek gambar. Ya kalau kita bikin aplikasi Android kan misalkan ada gambar, misalkan gambar ini bisa ada ukurannya, ada mungkin dan keterangan-keterangan lainnya, ada teksnya dan lain-lain, itu bisa kita tambahkan. Itu menggunakan konstruktor. Jadi saat membuat objek tombol atau objek gambar, dia data-datanya langsung kita isi di awal gitu. Seperti itu adalah konstruktor. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak lanjutkan? Jadi kalau kalian paham konsep OOP ini sebenarnya buat program tuh enak sih, cepat gitu. Berbeda dengan kalau kita belum mengenal OOP ya, untuk mengembangkan program itu agak relatif lebih sulit ya. Oke, kita lanjutkan. Tidak ada pertanyaan ya? Ada yang resen nggak sih? Biasanya ada yang resen, Bapak nggak lihat? Oh nggak ada ya? Oke. Jadi kalau tidak ada pertanyaan berarti ini bisa mengerjakan ya untuk tugas konstruktor ini di bagian ini. Jadi untuk tugas konstruktor, nah ini Bapak tidak perlu menjelaskan lagi ya, silakan dikerjakan. Ini buatlah satu buah konstruktor, buatlah satu buah kelas beserta konstruktornya. Nah ini bebas ya, kelasnya apa dengan penerapan konstruktornya. Coba Pak lihat siapa tahu ada yang sudah mengerjakan ya. Oke, nah sudah ada yang mengerjakan. Coba kita lihat. Siapa yang sudah mengerjakan? Bagus Wahyu Pratomo. Oke, kita lihat. Biker.java. Wah ini sama yang di Java Oracle ya. Biker. Oke, string. Oh ini kelihatan nggak di share screen-nya? Nggak kelihatan ya. Oke, Bapak tampilkan ini yang dikerjakan oleh Bagus. Bagus sudah mengerjakan, dia membuat sebuah kelas bernama Biker. Dia memiliki nama, sepeda, dan merek. Nah, dia membuat konstruktor. Ini konstruktor mengapa? Karena dia namanya sama dengan nama kelasnya. Dia memiliki parameter nama, sepeda, dan merek. Kemudian this nama, nah dia menggunakan this, artinya
variabel ini adalah dari sini nih yang dimiliki oleh kelasnya. Sedangkan variabel ini dimiliki oleh nama. Nah, ini sudah benar ya. Sepeda, ini ya merek. Dia menampilkan nama, jenis sepeda, merek. Oke. New biker. Nah, ini dia langsung ya. New biker, Bagus Wahyu Pratomo. Nah, ini dia langsung inputkan nih. Karena dia konstruktornya meminta dia memasukkan nama, lalu string sepeda dan merek. Berarti namanya ini, stringnya ini, sepedanya, dan juga mereknya Atlantis. Nah, ini sudah sudah benar ya. Jadi ini sudah, tapi ini dia tidak disimpan di dalam variabel tertentu ya. Dia hanya membuat menginstansiasi objek, tapi tidak disimpan dalam variabel. Biasanya kan kita tambahkan gini ya, agar nah seperti ini biasanya. Jadi ini akan disimpan di biker 1 gitu. Nggak masalah sih. Tapi ini secara konsep Bagus sudah benar dalam membuat konstruktor. Dan konstruktor tidak hanya terbatas satu, dia bisa banyak. Banyak itu mengapa? Misalkan kita ingin saat dia membuat hanya namanya saja, bisa gitu ya. Jadi biker nama, lalu di sini nama, udah cukup. Namanya sama biker juga. Atau kita buat lagi dia hanya memasukkan dua. Jadi biker ini nama gitu ya, memasukkan dua, bisa. Oke, kita lihat contoh yang dikerjakan teman kalian yang lain. Kita coba lihat punya Muhammad Rifki Majid. Oh, ini udah pakai zip dia, mantap ini. Sebelum membaca, wah ini kemana ini lari? Oh, main.java. Oke, kita lihat apakah sudah benar Muhammad Rifki Majid dalam menggunakan. Nah ini ya. Oke. Nah ini Muhammad Rifki Majid melakukan kesalahan di sini. Kenapa kesalahan? Nama kelas itu diawali huruf besar ya. Tidak bisa seperti ini nih. Dia harus huruf besar diawali. Nah ini salah ya. Dan di sini juga namanya harus sama dengan nama. Oke, mungkin harus kita buktikan dulu nih. Jangan-jangan salah nih Bapak nih. Kita coba di IntelliJ IDE kita buat kelas yang diawali huruf kecil. Oke, apakah bisa? Nama MK. Jangan nama MK. Dosen misalkan. Dosen. Oh, nggak masalah nih, bisa. Berarti, bentar. Oke, bisa ya. Akan tetapi dia untuk kesepakatannya biasanya dia menggunakan huruf besar. Seperti itu. Ya, meskipun di sini bisa ya. Oke, berarti bisa, tapi sebaiknya digunakan huruf besar. Karena nanti kita mengikuti aturan yang ada gitu ya. Mengikuti aturan yang berlaku. Oke, kita lanjut lagi. Oke, string nama. Oke, sudah benar ya. Nama, oke, ini nama, input nama. Oh, dia dibedakan nih di sini. Untuk namanya, input nama. Tempat lahirnya, input tempat lahir. Nah, ini karena berbeda, dia tidak membutuhkan keyword this. Akan tetapi kalau di sini nama variabel sama dengan nama variabel yang dimiliki kelasnya, maka di sini gunakan keyword this. Oke, ini sudah baik, tapi di sini koreksinya di sini seharusnya menggunakan this dan juga di sini nama variabelnya sama aja. Meskipun ini bisa berjalan ya. Oke, zona 1. Oke, ya. Nama, tempat lahir, ya. Ini sudah benar, ya. Hanya sedikit koreksi aja. Kita lihat satu lagi. Mungkin langsung dikasih nilai aja kali yang udah ngerjain. Mana Vikasnya? Tadi Rifki. Kita kasih grade lah, karena dia udah ngerjain. Kita kasih 100 langsung nih. Jess. Terus siapa lagi tadi? Ada yang pertama siapa tadi?
ada Biker ya, tadi Bagus Wahyu. Oke, kita simpan ya, mumpung ingat ya. Oke. Kita lihat satu lagi, contohnya punya Satria Beliana Manzi. Oke, kita lihat. Oke, ini terlihat nggak ini? Terlihat ya? Lihat, Pak. Oke, nah ini sama tadi dengan yang tadi ya. Nah, tapi dia disimpan variabel. Oke, ini sudah benar. Nah, berarti untuk konstruktor, insya Allah kalian bisa mengerjakannya ya. Sini beberapa 4 orang sudah benar tadi mengerjakannya. Di sini tadi Satria ya. Ya. Jangan lupa yang lainnya nanti silakan dilanjutkan, dikerjakan untuk tugas konstruktor ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita akan langsung membahas tentang metode ya. Kita akan bahas mengenai metode. Mungkin kita langsung saja untuk metode di sini. Ya, kita hapus saja untuk konstruktornya. Oh, kelasnya tetap. Lalu, nah, kita kosongkan ya. Kita ulang dari awal lagi. Kita buat kelas mata kuliah lagi. Oke. Metode. Kita akan coba buat metode ya. Dari datanya sama saja. String nama MK. Kemudian integer SKS. Oke. Untuk metode. Biasanya metode itu ya digunakan untuk mengganti nilai. Misalkan nama mata kuliahnya saya ingin beri nama mata kuliahnya apa, lalu SKS-nya berapa, gitu ya. Nah ini kan kita selama ini dalam mengaksesnya kita buat objek, lalu kita dot nama sama dengan gitu ya. Tadi kita tulisnya. Misalkan mata kuliah MK1 sama dengan new mata kuliah gitu ya. Nah, seperti ini ya. Seperti itu. Lalu kalau mau isi namanya MK1 dot nama gitu ya. Sama dengan apa? PBO tadi ya. MK1 dot SKS sama dengan 4. Oke, misalkan seperti itu. Nah, yang dilakukan sebaiknya untuk mengisi nama ini kita gunakan metode. Untuk mengganti variabel ini sebaiknya kita menggunakan metode. Contohnya, apa ya? Metode apa? String ya. Get nama MK. Oke, Bapak ulang ya. Bapak jelasin dulu metode ada 4 jenis ya. Yang pertama metode tanpa return, tanpa parameter. Nah ini ada di video sih sebenarnya. Kalau kalian sudah nonton, tanpa return dengan parameter. Ya, 3 dengan return tanpa parameter. Yang keempat adalah dengan return dengan parameter. Oke, apa maksudnya? Masing-masing kita buat contoh aja ya. Ini contoh yang pertama, metode tanpa return tanpa parameter. Jadi biasanya kalau metode tanpa return itu diawali oleh void ya, biasanya void
Lalu apa? Misalkan biasanya untuk menampilkan data ya, tampil data. Nah, ini metode ya. Kalau untuk metode biasa, dia tidak harus sama dengan nama kelasnya, karena dia metode biasa, namanya bebas. Tapi biasanya di camel case ya, diawali huruf kecil, lalu kalau ada kata lain, dia diawali huruf besar. Misalkan ini, nah ini camel case gayanya ya. Tampil data apa yang ditampilkan? Ya data ini, nama MK, tampilkan misalkan nama MK apa, kemudian tampilkan juga SKS-nya apa gitu, berapa gitu. Nah, ini jenis metode tanpa return ya, dicirikan dengan void lah gampangnya ya. Void itu apa? Nanti kalian silakan baca sendiri. Kemudian tanpa parameter. Parameter itu yang di dalam kurung ini nih. Dia nggak perlu parameter. Jadi kalau dipanggil maka akan menampilkan ini, memanggil fungsi ini, mencetak di layar nama MK dan SKS. Nah, itu jenis yang pertama. Kita lihat jenis yang kedua. Untuk jenis yang kedua adalah tanpa return, ya berarti dia gunakan void ya. Tapi dia ada parameternya. Apa nih kira-kira? Oke, misalkan ambil MK, misalkan ambil mata kuliah misalkan ya. Nah, dia perlu parameter mata kuliah apa yang akan diambil. Misalkan di sini masa mata kuliah mengambil mata kuliah ya. Jadi perilaku mata kuliah bukan ngambil mata kuliah dong. Diambil kali ya. Apa ini? Ada yang bisa bantu gak ini? Mata kuliah ngapain biasanya? Ya anggap aja diambil ya. Diambil atau dijadwalkan. Seharusnya aktif ya. Kalau mata kuliah apa biasanya ya? Ini agak susah nih. Ada yang bisa bantu nggak? Fungsi atau metode mata kuliah. Oke, ya anggap aja ambil ruang misalkan. Ambil waktu. Ya misalkan ya ambil waktu. Maksudnya mata kuliah ini waktunya pagi, siang, sore gitu lah mungkin ya. Ini karena nggak ada contoh lain. Misalkan waktunya ya waktu di sini. Lalu jadi dia ada parameternya, dia tanpa return, tapi dia ada parameter waktu yang harus diinputkan gitu. Nah ini jenis yang kedua. Jadi biasanya di sini langsung aja tampilkan ambil waktu apa pagi misalkan ya. Jadi nanti akan kalau dipanggil maka dia akan apa ini? Kalau dipanggil mana ini? Ada yang bisa bantu jadwalnya ya, jadwal sama dengan gitu ya waktu. Oke. Ya misalkan seperti ini ya. Nanti kita coba panggil. Oke, kita coba panggil dulu lah. Tampil data. Nah ini kita coba tampil data. Kita panggil nama mata kuliah, nama objeknya mk1 dot tampil data. Seperti itu ya. Tampil data ini akan menghasilkan apa? Kita coba jalankan. Tampil data kan ini ya fungsinya. Ya, nama MK dan SKS. Nama MK-nya PBO, SKS-nya 4. Oke, ini metode yang pertama sudah kita coba panggil. Kita coba panggil metode yang kedua. MK1 dot ambil waktu. Tapi ambil waktunya apa? Misalkan pagi gitu ya. Kita coba jalankan lagi. Tampilnya jadwalnya pagi.
Jadi mata kuliah PBO 4 SKS jadwalnya pagi misalkan. Nah ini contoh metode tanpa return, tapi dia ada parameternya. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Dia dengan return. Nah biasanya dengan return ini dicirikan dengan diawali dengan tipe data. Tipe datanya dari mana? Dari apa yang dikembalikan oleh metodenya. Misalkan contohnya biasanya, misalkan saya ingin mengambil nama mata kuliah. Nah, get nama MK ya. Nah di sini return nama MK. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi tipe yang ketiga ini dengan return biasanya diawali dengan tipe data tertentu. Tipe data sederhana maupun tipe data yang kompleks ya. Bisa objek juga di sini sebenarnya. Oke. Nah, nama ini sesuai dengan yang di return. Yang di return kan nama MK. Nama MK tipe datanya apa di sini? String. Berarti tipe data ininya string. Nah, ini ya dengan return tapi dia tanpa parameter. Tidak ada parameter yang diinputkan. Nah, dia hanya mengambil nama mata kuliah. Oke, kita coba panggil mk1.get mata kuliah. Nah, ini kalau metode biasa kita harus panggil nih. Ya. Ini metode ini kita panggil, ini kita panggil, ini kita panggil. Kalau yang konstruktor tadi kan tidak kita panggil ya, tapi dia otomatis dipanggil. Nah, ini kalau kita jalankan, maka outputnya adalah nggak ada keluar nih. Return nama MK. Oh ya, ini belum ditampilkan di layar ya. Oke. Dia sudah mereturn nama mata kuliah, tapi dia tidak ditampilkan karena tidak ada perintah untuk menampilkan di layar. Oke, kita jalankan. Oke, nama mata kuliahnya adalah PBO. Jadi MK1 ini namanya adalah PBO. Gitu ya. Oke, sudah sampai 3 contoh. Sekarang contoh yang terakhir. Ya, dengan return dengan parameter. Apa ya biasanya ya? Dengan return berarti string lagi, set nama MK. Misalkan untuk memberi nama mata kuliah ya. Dari sini nama mata kuliahnya, tipe datanya adalah nama MK. Tipe datanya string, namanya nama MK. Lalu kalau metode ini dipanggil, maka nama mata kuliahnya sama dengan nama MK. Nah ini sudah Bapak sampaikan tadi, nama MK ini adalah nama dari variabelnya atau objeknya. Sedangkan nama MK yang di sini, dia menandakan yang diinputkan. Oke. Return ya seharusnya di sini. Return. Bisa nggak ini ya? Oke, bukan gitu. Gini cara return nama MK gitu ya. Oke. Nah, jadi tipe datanya sesuai dengan yang di return. Yang di return nama MK tipe datanya string. Jadi tipe data metodenya adalah string. Oke, kita coba panggil mk1.set nama MK, nama mata kuliahnya apa? Misalkan bukan PBO, mobile misalkan. Oke. Nah, jadi kalau kita set namanya mobile, lalu kita coba tampil data lagi. Kita tampilkan datanya. Oke. Kita coba jalankan. Maka outputnya adalah nama mata kuliahnya bukan PBO lagi, tapi mobile. Dia 4 SKS. Oke, itu gambaran kurang lebih tentang 4 jenis metode yang ada. Oke, dalam penerapannya kalian nanti tentu saja pengembangan dari dasar tentang metode ini. Ya, kembali lagi sebagai pengingat bahwasanya tadi yang pertama adalah konstruktor. Ya, konstruktor itu adalah metode khusus. Kenapa metode khusus? Karena dia dipanggil otomatis. Nah, kalau metode yang biasa ada 4 jenis. Ya,
tanpa return, tanpa parameter, tanpa return dengan parameter, dengan return tanpa parameter, dan dengan return dengan parameter. Nah, jadi ada 4 jenis. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke, silakan. Oke. Ya, terima kasih Zaki pertanyaannya. Untuk metode itu tadi kan ada 4 jenis ya. Tapi kalau dikategorikan sebenarnya ada dua bagian ya metode itu. Ada yang fungsinya untuk, ya sebentar sambil share screen ya. Nah, mungkin sambil share screen ini aja. Ya lebih jelas. Ya, jadi metode kan tadi ada 4 jenis ya. Ada 4 ya. Tapi sebenarnya dia dibagi menjadi 2 jenis ya metode itu ya. Ada yang fungsinya untuk mengisi ya, mengisi data lah gitu ya. Yang kedua mengambil data. Mengambil biasanya contohnya mengisi data ini biasanya kita sebut dengan setter. Yang kedua adalah getter, mengambil ya. Contohnya apa? Misalkan ada ya mahasiswa lagi lah biar gampang ya. Mahasiswa dia memiliki nama mahasiswa. Nama mahasiswa string ya. Nah, setternya apa? Dia untuk kalau kita ngisi variabel, kita sebaiknya tidak menggunakan langsung mengakses ke variabelnya, tapi kita gunakan method. Metodenya biasanya set name, set nama mahasiswa atau set name gitu misalkan, set nama MHS gitu ya. Nah ini metodenya seperti ini. Nah ini kan untuk set nama kan dia butuh parameter ya. Parameternya dia ya nama parameternya. Nama ini string. Nah berarti ini termasuk metode dengan parameter. Nah untuk dia void atau return atau tidak ya tergantung kebutuhan kita. Kita mau dia mereturn sesuatu enggak, kalau enggak ya berarti dia tidak perlu kita beri return statement. Di sini tidak return. Tapi kalau get biasanya ya, get name biasanya return, kan dia ingin mengembalikan nama ya. Get name ini string nama gitu. Nah ini biasanya ada return ya, karena kita ingin mengambil sebuah nilai nama gitu ya. Nah ini harus diberi tipe datanya. Nama ini tipe datanya kan string ya biasanya. Nah, berarti string get name. Lalu ini kalau dia ada biasanya nggak perlu juga, nggak apa-apa di sini. Misalkan tidak perlu parameter bisa. Lalu dia return seperti itu. Nah jadi kalau pertanyaannya itu ya sesuaikan dengan kebutuhan aja metode itu. Ini yang sesuai kebutuhan yang mana gitu. Ada 4 jenis, ada dengan parameter, tanpa return, dengan return, tanpa parameter, dan tadi lah bisa sudah Bapak jelaskan tadi. Seperti itu ya. Ada lagi mungkin? Ya, jadi di V-Class Bapak juga sudah memberikan link untuk tugas yang tadi, tugas yang metode. Itu ada di sini. Jadi di tugas kalian hanya membuat metode. Ya, ada 4 jenis metode, kalian buat aja satu-satu, masing-masing satu contoh. Nah ini sudah ada yang mengerjakan juga nih, ada 2, kita lihat ya, benar apa enggak gitu. Bapak coba share screen-nya model yang all ya. Kita coba siapa yang sudah mengerjakan tadi. Bagus.
dan Hesti ya. Kita lihat punya Hesti dulu ya. Hesti main.java. Oke, dia kelasnya dipisah ya. Oke. Kelas constructor from library. Oke. Nah, ini ada sebuah kelas namanya petugas. Kemudian ini tadi tugas metode apa tugas konstruktor? Oh iya, gabung kayaknya ini. Ini konstruktor. Kenapa konstruktor? Dia namanya sama dengan nama kelasnya. Kalau dia ini, ya dia sudah menggunakan this, benar ya, baik sekali. Kemudian di sini ada metode tanpa return, ini tampil data. Metode tanpa return dengan parameter, ini. Kemudian, banyak sekali nih. Nah, setnya. Nah, ini disebut dengan setter. Setter method ya. Metode setter artinya dia untuk mengisi nama, misalkan mengisi nama agama. Agama ini ya biasanya yang dimiliki, variabel yang dimiliki oleh petugas. Nah, agama ya. Kalau alamat ya set alamat. Keterangan, set tanggal lahir, set usia, set NIP gitu ya. Nah, itu setter. Kalau getter fungsinya untuk mengambil nama, get NIP, get usia. Sebentar. Oke, maaf ada iklan sedikit. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini sudah baik sekali. Tugasnya, oke, dia string ya. String dia ada returnnya. Returnnya adalah string, ya. Oleh karena itu di sini string. Ini returnnya keterangan tipe datanya pasti string di sini. Nah, string makanya nama metodenya adalah tipe datanya string. Nah, jadi ini tipe data kembaliannya ya. Karena ini contoh return. Nah, ini get ya. Biasanya return itu get. Nah, ini getter. Kenapa? Karena dia fungsinya untuk mengambil nilai atau mengambil variabel yang dimiliki oleh objek. Kalau ada variabel nama biasanya get nama, get NIP, get usia, seperti itu ya. Jadi ada dua jenis metode. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kalau yang terakhir ini metode dengan return dengan parameter. Tipe datanya return string ya, return string. Dan dia ada parameter inputan nama juga ini string. Oke, ini sudah baik sekali. Milik Hesti. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak tutup? Nah, tugasnya silakan dikerjakan ini. Bapak kasih grade dulu nih yang udah ngerjain nih. Hesti ya. Mumpung ingat nih. Set 100. Tadi ada juga satu lagi. Siapa? Bagus ya. Oke. Bagus. Sepertinya. Method static void creator. Oke, kita lihat punya Bagus dulu ya. Ini punya Bagus. Silakan jika ingin dikoreksi ya. Method tanpa return. Oke, ini hanya kelasnya saja yang dia ada mainnya. Method tanpa return, static void. Oke. Nah, ini nanti ada pembahasan mengenai static ya di pertemuan selanjutnya ya sambil mengerjakan projectnya. Void ya. Nah, ini tanpa return void. Dengan return biasanya ada tipe datanya integer, player 2. Player 2 bertahan. Tapi dia pasti ada yang di return. Nah, returnnya 0. Nah, ini yang dikembalikan 0. 0 ini bilangan bulat ya, makanya integer. Return 0. Oke. Oke, seperti itu. Nah, ini sudah metode dengan return dengan parameter. Oke, ini sepertinya dia lagi buat game nih. Ya nggak apa-apa. Ini yang penting penerapannya bisa di mana saja sih OOP ini.
Bisa di game, bisa di pembuatan aplikasi, dan lain-lain. Oke, sudah baik sih, sudah pemahaman cukup baik nih tentang OOP. Yang lain silakan dikumpulkan ya tugasnya. Nah di minggu depan kita akan membahas mengenai project ya. Mengenai projectnya kita akan bahas minggu depan. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, tidak ada sepertinya ya. Jangan lupa silakan dikerjakan. Untuk yang belum mengumpulkan tugas kemarin masih bisa dikumpulkan ya. Bapak sudah buka tugasnya sampai 31 Maret. Jadi semuanya selesai di 31 Maret. Jadi silakan dikerjakan bagi yang belum mengerjakan tugas-tugas yang kemarin. Silakan dikerjakan, Bapak sudah buka. Kalau belum dibuka tolong diingatkan. Jadi semua tugas sampai pertemuan 4 itu atau topik 4 itu sudah Bapak buka sampai 31 Maret. Jadi minggu depan kita bahas mengenai proyek yang akan kalian buat lah, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa, ada yang mau disampaikan? Izin Pak. Ya. Iya Pak, tadi yang kecoret-coret itu saya Pak tidak sengaja tertekan soalnya saya lagi zoom lewat HP Pak. Oh itu yang nyoret Fatan ya? Iya Pak, tidak sengaja. Oh bisa ya nyoret ya? Bapak nggak tahu malah Iya, Pak. itu. Di HP soalnya tadi mau di zoom layarnya gitu Pak, jadi malah kepencet. Oke, ya nggak apa-apa. Iya Pak. Oke, ya terima kasih. Mungkin Bapak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.